bertemu kembali dengan channel jual beli saham. Pada kesempatan ini saya akan sedikit membahas tentang mengenal IHSG. Nah, terutama ini bagi yang masih ragu-ragu mau jual beli saham, baik itu trading atau investing. Saya tidak memakai kata trading atau investing karena dua-duanya sebetulnya sama ya. Kita membeli saham terus akhirnya kita juga jual lagi nanti. Apakah kita belinya untuk jangka pendek atau jangka menengah atau jangka panjang, semuanya kan jual beli. Tapi memang ada yang mengatakan itu satu investing, satu lagi trading ya, jual beli gitu. Nah, pada kesempatan ini kita mau melihat IHSG dan sedikit mengutak-utik apa yang terjadi dengan IHSG di Indonesia. Yuk kita lihat saja langsung. Nah, ini merupakan data indeks harga saham gabungan selama 30 tahun, yaitu dari tahun 1990 sampai dengan 2020. Nah, pada waktu tahun 1990 IHSG itu berada pada level 640 dan per hari ini IHSG ditutup di level 5.076. Artinya ini mengalami kenaikan sebesar 7,9 kali ya. Nah, tapi ini selama 30 tahun. Nah, tapi kalau kita lihat juga sebetulnya dari tahun 1990 sampai 2003 itu tidak begitu kelihatan naiknya ya. Tuh kelihatannya seperti flat karena artinya naik dan turunnya tidak begitu kelihatan signifikan. Nah, nampaknya baru tahun 2003-2004 tuh naiknya baru nampak kelihatan. Memang ada turun lagi, naik turun, tapi secara umum naik terus. Nah, tapi ternyata juga tidak mulus begitu flat dan naik begitu saja, tetapi juga ada naik turun dan bahkan ada masa di mana penurunannya cukup besar. Yang di sini kita beri warna merah itu terjadi penurunan yang cukup besar, itu tahun-tahun 97-98, lalu ada juga 2008-2009. Lalu ada juga penurunan ya di sini misalkan di 2014 tidak terlalu besar ya, yang orange ini 2015, 2018 dan terakhir 2020 itu turunnya juga cukup besar. Sepertinya ini apa artinya ya? Lalu ini bagaimana gitu? Menarik atau tidak gitu? Nah, kita akan lihat lebih jauh. Saya coba untuk membreakdown ya, untuk melihat bagaimana pergerakan itu, dan saya coba mencatat penurunan yang lebih dari 10% itu sebetulnya terjadi berapa kali. Oh, sebelumnya ya, yang merah ini kalau kita mungkin lihat ke belakang ya, sepertinya ini kalau pada ingat ini memang masa-masa terjadi krisis. Kita ingat 2008 itu subprime mortgage ya, itu krisis yang waktu itu. Lalu 2020 ini COVID-19. Nah, ini juga COVID-19. Lalu dulu waktu 97-98 apa itu? Financial crisis Asia ya, kalau tidak salah itu ya. Jadi kalau kita ingat, nah ini sepertinya kok seperti ada pola ya, mungkin sekitar setiap 10-12 tahun ini mengalami koreksi yang cukup besar. Nah, ini kita lihat di 97-98, lalu terjadi lagi 2008-2009, lalu ini 2020 ya, 10 tahun, 12 tahun ini terjadi koreksi besar. Memang diantaranya terjadi juga koreksi-koreksi kecil ya. Ini 2014 ada, 2016 ada, 2018 ada gitu. Nah, coba kita akan lihat lebih detail lagi. Ini data yang saya coba hitung itu kapan terjadi penurunan lebih dari 10%. Nah, itu apakah namanya itu koreksi atau turun
atau downtrend atau bear ya namanya istilahnya ya yang saya pakai. Nah, setelah saya hitung-hitung itu tadi, saya cek ya, ini menurut perhitungan saya itu saya mencatat ada 26 kali IHSG itu turun lebih dari 10% ya. Turun dari tahun 1990 itu, dari awalnya itu sampai 2020 ya, sampai sekarang ya, itu bisa turun 10 lebih dari 10% itu 26 kali, dan 8 kali diantaranya itu turun bisa mencapai lebih dari 30%. Nah, ternyata lumayan ya, 8 kali dalam 30% dalam 30 tahun. Artinya yang pertama ini artinya hampir setiap 14 bulan itu rata-rata ya, kalau gitu rata-rata itu indeks mengalami koreksi sebesar 10%. Sementara hampir ini sekitar berapa ini? 12 tahun. 30 dibagi dengan 8. 30 dibagi dengan 8 ini berarti sekitar 4,5 ya. Sekitar 4,5 tahun itu bisa turun 30%. Ya, memang tidak rata seperti itu, karena kita lihat ini yang merah ini saya berikan highlight, ini turun dari 30%. Memang tidak rata ya. Artinya tidak frekuensinya itu tidak berselang rata, tapi kalau kita rata-rata itu turun 8 kali lebih dari 30%. Artinya kalau kita rata-rata ya sekitar 4,5 tahun, 4 sampai 5 tahun itu terjadi lebih dari 30%. Nah, lalu setelah itu saya juga hitung itu rata-rata penurunannya itu berapa. Nah, ini saya hitung rata-rata penurunannya ya. Saya rata-rata aja nih, dari 26 kali terjadi penurunan itu rata-rata sekitar 26%, 26,16%. Dengan lama penurunan rata-rata itu, kalau saya hitung ini karena ada lamanya penurunan ya, lama penurunan saya hitung rata-rata sekitar 4,7 bulan. Nah, mungkin yang pertama terpikirkan, wah kalau gitu ngeri dong ya, kok sering kali terjadi penurunan 10% dan lama penurunannya rata-rata 4,7 bulan. Memang ada yang dalam waktu singkat, misalnya hampir cuma 0,7 bulan, nggak sampai sebulan turun 11%, pernah terjadi. Ada yang 4 bulan turun 23%, ada yang 15% turun dalam waktu kurang dari 1,8 bulan, cuma 2 bulan. Dan ada juga yang turun misalkan ini 53% dalam waktu 6 bulan dan seterusnya. Tapi ada yang juga berpikir justru ini karakteristik dari IHSG ya. Kita tidak bisa mengendalikan itu, tapi ini kita mengenal karakteristiknya, dan ada yang melihat ini justru menjadi satu peluang atau opportunity bagaimana kita kalau mau jual beli di IHSG itu sendiri. Nah, tadi yang pertama kalau kita lihat ya, sebetulnya secara umum tadi kita lihat secara umum naik kan IHSG. Tapi kalau kita pecah lebih detail itu memang ada penurunan juga, tidak selalu naik. Nah, tentu karena secara umum tadi naik, tentunya kalau kita hitung naiknya setelah turun lalu naik ya, itu kita hitung kembali, ternyata dari 26 kali turun tadi setelah turun akan naik lagi, dan rata-rata kenaikan itu setelah saya hitung ternyata 57%. Artinya apa? Apakah kenaikannya ini cukup untuk membuat saham ini bertumbuh naik ya, bukan jadi hilang. Nah, ini saya coba hitungkan, seandainya ya kita punya uang 100, lalu tadi turun 26% ya, berarti kalau turun 26% uang kita menjadi 75. Nah, kita perlu naik berapa persen sih supaya uang kita kembali ke 100? Nah, kalau dengan menggunakan hitungan sederhana, uang kita 74 ini kita perlu naik 35% untuk menjadi 100. Tetapi karena ini IHSG naiknya lebih dari 35%, yaitu 57%, harusnya uang kita lebih dari 100
ya. Kalaupun kita nggak apa-apain, turun 26%, naik 57%, turun 26%, terus begitu selama 30 tahun, akhirnya tetap juga naik. Tadi karena datanya pun di sana kita lihat kenaikannya hampir 9 kali ya, 8-9 kali. Nah, yang kedua juga kita lihat waktu naiknya itu lebih lama ya, rata-rata. Kalau kita lihat rata-rata ya, kita cuma hitung rata-ratanya. Itu rata-rata 9,5 bulan itu naik 57%. Tapi memang ada juga yang naiknya cepat. Misalnya ini 98 itu waktu krisis itu begitu jatuh, lalu begitu jatuh dia naik dan naik 19% cuma dalam waktu 1 bulan. Ini juga ada 2000 .com Pebble waktu itu ya, naik waktu turun, naik dalam 1 bulan 16%. Ada juga 2018, ini juga krisis ya, turun 10%, naik 10% dalam waktu 1 bulan. Dan kemarin 2019 pun ada juga naik 11% dalam waktu 2 bulan. Tetapi rata-rata membutuhkan waktu sekitar 9,5 bulan. Memang ada jeda-jeda sedikit yang waktu singkat naiknya juga lebih dari 10%. Nah, ini cuman ilmu statistik aja ya, ini ilmu cocokmologi ya, atau statistik lah, mungkin bilangnya bukan cocokmologi tapi statistik ya. Kalau saya menggunakan hitungan rata-rata ini, artinya IHSG yang saat ini lagi turun ya, kemarin tadi kalau kita lihat ini terakhirnya kalau kita lihat nih, dari 14 Juli 2019 sampai 15 Maret kemarin itu paling bawahnya ya, itu turun 35% ya. Nah, dan sekarang kita belum tahu ini kembali sampai level berapa sebelum turun lagi ya. Nah, kalau dari 15 Maret 2020 ya, 15 Maret 2020 di level 4195 ini naik lagi berapa kira-kira ya. Lah kalau kita menggunakan statistik ya ini akan naik 57% rata-rata. Ini sekali lagi rata-rata ya. Berarti kalau 57%, level 4195 ini bisa kembali ke level 6600. Dalam waktu berapa lama ya? Kalau kita pakai rata-rata 9,5 bulan ya, ini dari Maret ini 15 Maret ini akan sampai Desember 2020. Ini ilmu rata-rata atau ilmu statistik. Tentu tidak, karena ini tidak akan seperti itu persis ya, karena kita lihat ini kan pakai ilmu rata-rata ya. Ini kan ada yang naiknya kembali cepat dalam waktu satu bulan, tapi ada juga yang naiknya 11-12 bulan bahkan 18 bulan dengan kenaikan lebih tinggi gitu ya. Tapi kan ini ilmu rata-rata. Artinya ya kalau secara umum itu konsisten naik, artinya IHSG tetap akan kembali ke level ini karena ini level rata-ratanya. Butuh waktunya secara rata-rata 9,5, tapi kita tidak tahu persisnya nanti ya, secara umum gitu. Nah, ini tentu kesempatan juga artinya yang kita masih ragu-ragu secara umum jangka panjang ini menguntungkan tidak sih, aman tidak sih. Nah, tapi terus lalu poinnya apa sih? Nah, artinya secara umum pertama, kalau kita membeli dan menjual saham di IHSG harusnya kita untung ya dalam jangka panjang. Tadi menurut historinya itu bisa untung 8-9 kali dalam 16-17 tahun atau dalam 30 tahun. Tapi karena tadi sekitar 13 tahun pertama itu tidak nampak begitu ada kenaikan ya, hanya sekitar 16-17 tahun terakhir itu naik 8-9 kali. Tapi perlu diingat, asal kita nggak salah beli saham apa, karena itu IHSG kan kumpulan semua saham sekitar 670 saham yang ada, dan ada yang saham yang bagus, ada yang tidak kurang bagus, semuanya tercampur di sana, itu rata-rata. Kalau kita salah membeli sahamnya yang tidak bagus, bisa-bisa tidak kembali atau tidak naik, ya malah turun gitu, atau malah tidak naik sebanyak ini gitu. Nah, ini makanya pertama memang pentingnya saya ulang, menurut saya itu pentingnya tahu saham yang bagus dan baik untuk dibeli.
Nah, yang kedua, kalau kita mau santai, tidak terlalu pusing segala macam. Kalau kita sudah menemukan barang bagus, saham bagus ini, ya kita bisa beli dan tidur nyenyak. Lalu nanti kita buka lagi, apa yang kita beli itu 16-17 tahun lagi kira-kira akan menjadi berapa. Ya, ini biasanya yang disebut dengan orang ada yang bilang istilahnya ini investing ya, karena udah membeli saham lalu udah tinggal tidur nyenyak aja gitu ya tidurnya. Memang ada juga yang artinya nanti akan periksa lah setiap quarter, misalkan setelah triwulan ya akan dicek gitu ya, cuma cek masih bagus nggak sahamnya gitu. Begitu udah masih bagus ya udah tidur lagi dan seterusnya. Tetapi yang kedua, bagi yang rajin dan ingin memaksimalkan keuntungan dalam menjual dan membeli saham itu, kita bisa membaca bahwa IHSG itu memberikan kesempatan hampir setiap 18 bulan. Nah, 18 ini dapat dari mana sih? 30 tahun dibagi 26 kali turun tadi, hampir setiap 18 bulan indeks itu terkoreksi 10%. Artinya ya rata-rata saham ini semua terkoreksi sekitar ini. Ya, artinya ada kesempatan 26 kali untuk kita melihat atau masuk dulu buat saham yang bagus. Tentu ya kita harus, ini merupakan skill yang tidak mudah ya, tapi makanya rajin dan melihat ini dan belajar dan ngerti bener nih saatnya kapan ini waktu diskon, waktu belanja ya, waktu belanja, karena ada masa-masa tertentu untuk waktunya belanja, ada masa-masa tertentu untuk waktunya jual. Makanya penting juga untuk mengenal berapa harga wajarnya saham itu, sehingga kalau misalkan harganya sudah kok mahal gitu ya mungkin bisa dilepas dulu gitu. Tapi begitu harganya juga turun jauh, diskon gitu ya, harganya di bawah harga wajarnya, nah kita boleh masuk. Nah, ini secara teori tentu hasilnya maksimal ya, lebih baik daripada kalau kita beli lalu santai-santai saja ya, tidak banyak pikir pusing, karena tadi dari statistik aja menunjukkan kita bisa menggandakan 8-9 kali dalam waktu 16-17 tahun gitu. Kalau dengan cara ini harusnya kalau kita benar-benar akurat ya, ini harus hasilnya mungkin lebih baik dari ini. Tapi tentu harus lebih rajin dan lebih ngerti, dan tentu juga perlu yang namanya persiapan yang baik dan perlu yang namanya manajemen, money management, bagaimana ngatur manajemen. Karena kalau kita nggak punya money management, pas sahamnya diskon kita udah nggak punya uang, nggak bisa beli ya. Nah, itu juga menjadi satu pertimbangan. Nah, sampai di sini dulu apa yang saya berikan untuk pengenalan IHSG ini. Semoga menjadi satu referensi, semoga menjadi satu masukan atau pemikiran buat teman-teman yang belum memutuskan untuk jual dan beli saham, atau yang sudah dan tapi masih terus belajar untuk mencari referensi pendukungnya. Nah, kalau teman-teman punya masukan, punya ide, punya feedback dan seterusnya, silahkan tuliskan di komen. Dan kalau ini bermanfaat, tentunya bantu dukung channel ini ya dengan subscribe, like, dan juga share ya. Dan kita akan bertemu kembali dalam video-video selanjutnya.